Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah pagi hari ini adalah Tuhan yang hidup, amin. Tuhan yang kita sembah pagi hari ini adalah anak domba yang sudah memberikan hidupnya untuk saya dan saudara. Kalau bukan karena pengorbanan Tuhan, kita tidak ada hari ini. Tetapi karena pengorbanan Tuhan yang sangat mulia, pengorbanan dirinya sendiri untuk hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu mari mau kita menghargai korban Tuhan dengan kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Masuk ke hadirat Tuhan, sujud menyembah Dia yang maha mulia, yang maha kuasa. Dengan segala keterbatasan kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita mau menyembah Dia Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari datang kepadanya. mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia Raja yang maha kuasa. Mari puji Haleluya, haleluya. Raja maha kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah
Pendeta Dr. Martin Stefanus akan membuka ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat bersukacita, dipenuhi damai sejahtera dalam ibadahnya dan sepanjang hidupnya. Terima kasih. Kami mulai ibadah kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Seberapa besar kita yang mengakui bahwa Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat. Amin. Ya, kita melambaikan tangan kita dari utara ke selatan, kita mendengar pujian bagi Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang sudah bangkit bagi kita semua. Haleluya. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung Kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung Allahku dahsyat. Allahku dahsyat, berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Yes, haleluya. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung Kemuliaannya disaksikan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kemuliaannya disaksikan. Amin. Haleluya. Kebesarannya diceritakan. Kebesarannya diceritakan. Haleluya. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Silakan duduk. Haleluya. Ya, pujian ini mengatakan dari pulau-pulau, dari lembah-lembah, dan Yes, dari gunung-gunung amin. yang tinggi. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dipinka akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari yang indah ini di pertengahan ibadah kami akan mempersiapkan hati kami untuk memberi persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi supaya apa yang kami beri penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Katakan Tuhan yang menolong hidupmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Jiwaku ditebus oleh-Nya. jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara yang diberikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Tuhan yang baik itu akan memampukan kita dan akan menolong kita sehingga kita mampu menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan yang selalu setia, penolong yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus Kristus, yang memenuhi segala keperluan kita dan tidak pernah mengecewakan sekalipun dalam hidup kita. Mari sama-sama pagi hari ini kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi suluh dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Engkau mengecewakan Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tidak pernah gagal dalam hidupku. Yesusku tak Amin. pernah gagal. Segala perkara, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Katakan dengan penuh keyakinan, Engkau penolong yang selalu setia Tuhan. Haleluya. Penolong yang
hidup kami. Dengan kekuatan yang daripadamu kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, inilah satu keyakinan dalam hidup kami. Engkau penolong dan sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Yesus Tuhan yang tidak pernah gagal merancangkan sesuatu dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang selalu ada untuk memberikan kekuatan kepada kami, yang selalu setia kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada isi hati Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Kami mau menjadikan hati kami menjadi tanah yang baik, dan kami mau menjadi pendengar yang baik akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahaminya dengan baik. Roh Kudus, mampukanlah untuk kami mengerti firman Tuhan dan isi hati-Mu pagi hari ini, sehingga apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh termeterai dalam hati kami, dan kami diberikan kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya hamba-Mu ada atas pengurapan Tuhan senantiasa. Amen. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dan kuduskan kami, dan layakkan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Silakan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti dan menikmati firman Tuhan yang akan kita dengar bersama sesaat lagi. Hari ini saudaraku, kita akan mendengar khotbah tentang hari-hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Hari-hari di mana murid-murid yang mereka itu nggak punya keberanian lagi, mereka bimbang, tetapi dengan kasih Tuhan menjumpai mereka satu persatu, temui mereka dengan keadaannya dan membuat mereka bangkit dan bersemangat lagi. Dalam Injil Lukas pasal 24, kita baca bagian pertama ayat 13 sampai 17. Peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dan hanya
penginjil Lukas sajalah yang menuliskan peristiwa ini. Kita akan baca pertama sampai ayat 17, 13 sampai 17. Baik, sama-sama kita berdiri. Saya akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 17. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan? Sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram." Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, menemukan semangat yang hilang. Iya. Saudara pernah nggak punya semangat dalam hidup ini? Coba yang nggak pernah angkat tangan. Soalnya kalau ditanya yang pernah mengalami nggak punya semangat, saya sudah tahu, gitu ya. Saya sudah tahu. Kita semua pernah, ya. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bahkan mungkin sudah berkali-kali kita kehilangan semangat dalam hidup ini. Nah, saudaraku, tidak mudah menemukan kembali semangat itu. Enggak gampang. Ya, enggak gampang menemukan. Ya. Kalau bicara pengalaman pribadi, sampai hari ini apakah saya sudah menemukan kembali? Saya bisa berkata belum seluruhnya. Gitu. Kadang sudah mau dapat, turun lagi, naik turun, kayak bola bekel, saudaraku. Iya. Dan saya pikir ini bukan pengalaman saya saja, tetapi kita semua pernah. Dan marilah kita menemukan semangat yang hilang itu dalam masa raya Paskah ini. Marilah kita temukan semangat yang hilang itu. Kita bangkit dan bersemangat lagi. Saudaraku, setelah Yesus mati disalib dan dikuburkan, kemudian bangkit, murid-murid tidak lagi mempunyai arah, tidak lagi mempunyai tujuan dalam hidupnya. Saudaraku, yang terjadi adalah mereka melihat semua proses sengsara Yesus itu di depan mata murid-murid. Mereka melihat Yesus dihina, mereka melihat Yesus disengsara, sampai Yesus mati disalib. Mereka lihat semua. Mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Tetapi tentang kebangkitan, saudara, tentang kebangkitan. Ada enggak di antara murid-murid yang lihat? Enggak ada. Mereka hanya menemukan kubur yang kosong. Saudaraku, tentang kebangkitan murid-murid enggak lihat prosesnya. Mereka hanya mendapati kubur yang sudah kosong. Mereka melihat penderitaan dan ketidakberdayaan Yesus yang membuat mereka sangat terpukul. Saya pikir gini, saudaraku. Murid-murid ini lihat penderitaan Yesus sebegitu rupa. Bahkan Yesaya dalam tulisannya 400 tahun sebelum kematian Tuhan itu menulis begini, saudaraku, tentang penderitaan Yesus. Sampai mukanya saja enggak dapat dikenali. Ya, penuh darah dan luka-luka. Itu semua dilihat oleh murid-murid. Saya pikir kalau proses Yesus bangkit itu ya, murid-murid lihat, saudaraku,
murid-murid lihat proses Yesus bangkit. Melepaskan kain kafannya gitu ya. Kayak film gitu ya. Lepas ting, tahu-tahu wah terurai gitu ya. Lalu dia duduk, dia bangun, dia berdiri, mau keluar dari kubur dia geser itu batu sendiri. Saudaraku, saya yakin kalau itu dilihat oleh murid-murid percaya. Kenapa orang sulit percaya? Karena penderitaan Yesus itu disaksikan, diceritakan oleh banyak orang. Tapi tentang kebangkitannya, saudara, hanya ada kubur yang kosong, lalu ada malaikat yang berbicara. Dia tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Yang ngomong malaikat, saudaraku. Malaikat itu sekarang gak ada yang bisa nanyain lagi. Jadi saudaraku, ini yang membuat sulit murid-murid untuk percaya. Itulah sebabnya saudaraku mengapa murid-murid tidak lagi punya semangat untuk melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus dalam kebersamaan mereka selama 3,5 tahun. Murid-murid kemudian mencari jalan hidupnya sendiri. Gak ada lagi yang diharapkan. Gak ada sisa-sisa dari keluar biasaannya Yesus selama 3,5 tahun itu setelah Tuhan Yesus mati disalib. Gak ada sisa-sisa yang bisa dibanggakan lagi. Saudaraku, mereka hanya punya ingatan tentang mujizat, punya ingatan tentang orang mati dibangkitkan. Saudaraku, mereka nggak punya hal lain lagi. Ini alasan murid-murid itu tidak lagi punya semangat, saudaraku. Ini alasan murid-murid itu patah hati. Ini yang membuat murid-murid itu tidak punya keinginan lagi untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu. Saudaraku, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, banyak hal yang bisa membuat kepercayaan kita goyah. Banyak, saudaraku. Bahkan porak-poranda. Ya, itu nggak peduli jemaat biasa atau majelis gereja, bahkan juga pendeta, hamba Tuhan. Karena perjalanan hidup yang terlalu banyak persoalan dan berbagai hal yang bisa membuat iman kita goyah, bahkan hancur porak-poranda. Saudaraku, dengan kondisi inilah saudaraku, Tuhan Yesus kemudian mencari murid-murid. Saudaraku, beberapa masalah yang terjadi membuat kita juga patah semangat. Sama seperti murid-murid, saudaraku. Sama. Kalau dibilang kita mengalami pertolongan Tuhan, sudah mujizat. Bahkan saudara berkata mujizat itu dialami setiap. Iya enggak? Saudara pernah kan bicara seperti itu? Tapi waktu ada persoalan, saudara terus kemana mujizat yang setiap hari itu? Kita berkata, setiap pagi bangun saya bernafas, ini mujizat dari Tuhan, betul? Beberapa detik kemudian, ketika datang masalah itu semua hilang, gitu ya, semangatnya hilang. Iya, saudaraku, murid-murid alami itu semua. Murid-murid mengalami kehilangan semangat yang luar biasa. Tetapi di sini, saudaraku, kita lihat Yesus mencari murid-murid dan menjumpainya secara personal. Ya. Dia tahu satu persatu dari murid-murid itu apa masalahnya. Dia tahu kalau Petrus itu masalahnya bagaimana. Yang gak dijumpai mungkin Yudas ya. Kenapa Yudas gak dijumpai? Yudas sudah meninggal sebelum Yesus bangkit. Sebelum Yesus bangkit, Yudas sudah enggak ada. Tapi yang lain, saudaraku,
satu persatu dijumpai. Termasuk ini saudaraku, yang mau kabur ke Emmaus. Dijumpai, ditemui. Saudaraku, dan setiap perjumpaan Yesus yang bangkit dengan murid-murid ternyata punya cerita. Iya. Punya cerita khusus, yang satu beda dengan yang lain. Saudaraku, sama dengan kita. Kita juga pernah dijumpai Yesus secara personal. Karena kita pernah kehilangan semangat, kita punya cerita hidup kita yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi hari ini saya tahu, apapun cerita hidup kita, Tuhan Yesus mau jumpai saya dan saudara. Amin. Dia mau jumpai, dan kita akan mendapat sentuhan yang sama seperti dua orang yang ke Emmaus itu. Dia mensentuh hati kita. Dia mau jamah hidup kita supaya kita punya semangat lagi. Amin. Saudaraku, kita lihat bagian pertama adalah perjalanan ke Emmaus. Hidup ini adalah satu perjalanan yang panjang. Kalau murid-murid itu hanya pendek 7 mil jauhnya, itu hanya episodenya saja. Perjalanan hidup jauh lebih panjang. Lebih panjang, sangat panjang dibanding dari Yerusalem ke Emmaus. Kita tahu kapan memulainya. Saudara tahu kapan saudara memulai hidup? Waktu kita lahir, lalu kita rayakan. Ulang tahun, wah senang, gembira. Tapi kita nggak tahu kapan hidup ini berakhir. Nggak ada orang yang merayakan berakhirnya hidup. Nggak ada. Yang merayakan ulang tahun banyak, tapi yang merayakan kematiannya nggak ada karena memang sudah mati. Ada begitu banyak peristiwa dan cerita yang terjadi dalam hidup ini dan jumlahnya nggak terhitung. Ada momen-momen yang kita bisa lupa begitu saja, tapi ada beberapa kita nggak bisa lupakan momen itu. Kita nggak bisa lupakan peristiwa itu karena begitu berkesan dan menyangkut hal yang sangat penting dalam hidup ini. Pasti ada peristiwa-peristiwa yang kita nggak lupakan dalam hidup. Perjalanan ke Emmaus pasti nggak bisa dilupakan oleh kedua orang ini, saudaraku. Perjalanan itu sangat spesial di tengah keputusasaan, tanpa harapan. Tetapi kemudian hadir seorang yang memberi api, hadir seorang yang memberi semangat. Ini loh saudaraku, yang begini ini penting untuk diingat. Ya. Membuat kedua orang ini punya hidup lagi. Karena ada banyak orang yang hidup tapi tidak mempunyai hidupnya. Ada banyak orang hidup tapi nggak punya hidupnya, nggak punya hidup. Kalau bunga itu udah layu, tinggal nunggu gugur saja. Saudaraku, dua murid ini meninggalkan Yerusalem karena tidak ada yang bisa lagi diharapkan di Yerusalem. Yesus yang mereka harapkan untuk jadi pahlawan, untuk jadi hero bagi mereka, telah mati terhina tanpa daya. Kemudian mereka mencari sesuatu yang lain. Mereka mau membangun harapan baru. Dan harapan baru itu diharapkan mereka bisa bangun di Emmaus. Mereka bisa bangun harapan yang baru di kampung mereka, Emmaus. Saudaraku, mungkin kita juga pernah mengalami ini. Ya, kita ingin membangun satu harapan baru. Kita ke Emmaus karena di Yerusalem udah nggak ada harapan lagi. Saudaraku, saudara pernah dengar lagu
siapa suruh datang Jakarta? Pernah? Pernah ya? Kalau ditanya Pak Simanjuntak, siapa yang suruh datang Jakarta? Pak Esau, siapa yang suruh datang Jakarta? Sendiri, suruh sendiri. Terus menderita di sini, nangis sendiri. Saya ingin tanya pada saudara, gak ada yang suruh datang Jakarta? Iya, sendiri, maunya sendiri. Waktu menderita ada yang terus kepengen kembali ke kampungnya? Angkat tangan coba, angkat tangan. Wah. Kenapa? Karena udah putus asa di sini kan? Udah nggak ada harapan lagi di sini. Pulang saja. Ya. Orang Jawa bilang mulai hai. Dikit-dikit pulang saja, nggak tahan, nggak kuat. Itu dua orang ini saudaraku, Kleopas dan temannya ini. Nggak tahan di Yerusalem. Mereka mau pulang ke Emmaus. Dia pikir di Emmaus ada harapan yang baru. Saudaraku, mengapa terjadi? Mengapa terjadi? Kita meninggalkan Yerusalem. Kita nggak betah lagi di Yerusalem. Kita mau cari tempat yang lain. Karena mengalami penurunan dalam kehidupan. Ya, secara umum itu ya. Karena mengalami penurunan dalam kehidupan, dalam berbagai hal. Turun, gak kuat. Pulang saja. Cari kesempatan lain. Dalam kehidupan rohani, penurunan hidup rohani. Kemerosotan rohani, itu menyebabkan kita tinggalkan Yerusalem. Tinggalkan persekutuan. Akumulasi masalah hidup, beban hidup yang berat, beban hidup yang overload, membuat kita berkeinginan atau bahkan sudah melangkah ke Emmaus. Tinggalkan Yerusalem, tinggalkan persekutuan, kecewa terhadap Tuhan, kecewa terhadap gereja. Kecewa terhadap gereja itu macam-macam. Perlakuan gereja, sikap majelis gereja, sikap bapak ibu dan gembala, bapak gembala dan ibu, perlakuan atau sikap yang dianggap melukai, itu membuat udah ngapain, punya keinginan atau bahkan sudah melangkah pergi ke Emmaus. Saudaraku, yang seperti ini Tuhan gak biarkan. Tuhan sayang setiap orang, setiap pribadi. Tuhan sayang siapapun yang merasa terluka atau terluka perasaannya. Tuhan cari, Yesus cari saya, Yesus cari saudara, sama seperti mencari dua orang ini ke Emmaus. Yang kedua saudaraku, ada kehadiran orang asing. Kleopas tidak termasuk 12 murid. Dia bukan di antara 12 murid. Tetapi Kleopas ini disebut murid karena memang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terus menerus dalam waktu yang lama selama Tuhan Yesus melayani. Tetapi saudaraku, ketika Yesus hadir bersama mereka dalam perjalanan itu, mereka enggak kenali. Mereka enggak mengenali. Yesus jalan kan ngomong sama dua orang ini. Mereka enggak ngenalin muka, oke. Tapi mereka juga enggak ngenalin suara. Enggak ngenalin suara. Saudaraku, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mungkin saya bisa tambahkan versi saya, ada yang menghalangi juga telinga mereka. Sehingga suara juga enggak dikenal, wajah juga enggak dikenal.
Apa yang menghalangi saudaraku? Tadi, rasa kecewa, rasa putus asa, marah, gak ada harapan lagi. Itu yang menghalangi. Kita baca di bagian ayat-ayat berikutnya. Padahal, ini kata murid-murid nih. Padahal kami dulu mengharapkan. Nah, saudara pernah ngomong gitu? Padahal dulu saya berharap. Pernah ngomong gitu? Kenapa ngomong gitu? Karena yang diharapkan enggak terjadi. Padahal saya dulu mengharapkan. Kalau kita kecewa itu seperti itu. Padahal saya dulu kepengennya begini. Tapi kenapa kejadiannya seperti itu? Terus nyanyi, oh mengapa begini gitu. Kita pernah mengalami hal yang sama. Yesus ada bersama kita ketika kita dalam perjalanan melewati lembah. Tuhan Yesus ada ketika dalam perjalanan melewati onak dan duri. Tapi saudaraku, kita enggak merasakan Yesus hadir. Padahal Tuhan hadir dalam semua peristiwa dan cerita hidup kita. Dia ada bersama kita, tapi kita merasa sendirian, alone. Kita merasa alone, merasa sepi di tengah-tengah keramaian. Yesus ada, kita enggak rasakan. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Bisa terjadi pada saudara, bisa terjadi pada orang lain, bisa juga terjadi pada saya. Bisa terjadi pada anggota keluarga kita. Jangan sampai saudaraku, kita enggak bisa rasakan hadirnya Yesus. Yang sebenarnya dia terus bersama kita. Dia bersama-sama terus di sepanjang perjalanan hidup kita. Bersemangat lagi, poin 3. Saudaraku, pembicaraan dengan orang asing tersebut membuat Kleopas merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ngobrol-ngobrol, gak kenal orangnya, gak kenal suaranya, tapi ngomongnya kok enak ya. Ini kan aneh saudaraku. Kapan kita bisa ngobrol enak? Kalau kita kenal orangnya. Kalau kita gak ketemu orangnya pun mendengar suaranya bisa ngobrol enak. Kalau ketemu lebih enak lagi. Kita lihat mukanya, kita dengar suaranya, lalu minum kopi bersama-sama. Oke? Senang. Gitu ya. Senang. Ini enggak saudaraku, orangnya enggak kenal, suaranya enggak kenal, kopinya pun enggak ada. Tapi saudaraku, mereka merasa nyaman. Dua orang ini merasa senang. Lalu mereka keluarkan isi hatinya, mereka cerita. Kleopas curhat, kenapa dia ke Emmaus. Kleopas cerita tentang banyak hal. Kekecewaannya, kemarahannya. Dia cerita. Dan saudaraku, si orang asing itu mendengar. Kita perlu mengeluarkan isi hati kita, saudaraku. Jangan dipendam. Ya. Pasti orang yang sangat rohani, dia berkata, cerita pada Tuhan lah. Ya. Ceritakan semua pada Yesus. Ya. Berlutut. Ya. Siapa sih? Saya pikir saudara gak perlu diajarin untuk cerita pada Yesus. Betul? Apakah kita malu cerita pada Yesus? Kemungkinan ada yang malu, saudaraku. Kenapa malu? Karena memang gak pernah cerita pada Yesus. Gak pernah doa, jadi malu. Gitu ya. Kita gak perlu malu cerita pada Yesus. Tetapi saudaraku, kita perlu orang lain yang kelihatan. Setiap orang itu ingin visualisasi. Ya. Kalau enggak katanya ntar kan ngomong sendiri, saudaraku. Jadi kita cerita pada seseorang,
pada orang-orang tertentu. Ya, kita keluarkan isi hati kita kepada orang yang mau dengar, kepada orang yang mau tahu, dengar keluh kesah kita. Jangan menutup diri, jangan dipikul semuanya sendiri. Ada Tuhan dan ada keluargamu. Ada Tuhan, ada teman-temanmu yang bisa buat kita sampaikan apa yang jadi beban hidup kita. Ketika saudaraku, dua orang ini mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, diceritakan oleh Tuhan Yesus, kemudian dua orang ini merasa nyaman dan dia bilang di ayat-ayat sampai dengan ayat 30-an itu saudaraku, tinggallah bersama kami. Dia tidak sebut Tuhan, dia tidak sebut siapa, karena orang gak kenal. Tapi dia bisa mengatakan, tinggallah bersama kami. Orang asing loh saudaraku. Begitu nyamannya dalam perjalanan itu. Sampai dia bilang, tinggallah bersama kami. Ada rasa nyaman saat mereka saling bercerita dengan orang asing itu. Itu yang membuat mereka ingin terus bersama-sama. Lalu ada pemecahan roti. Pemecahan roti ini membuat yang menghalangi mata mereka, yang menutup mata mereka terbuka. Kemudian Kleopas mengenali bahwa orang asing itu adalah Yesus. Saudara-saudaraku, kita perlu Tuhan. Kita perlu ngobrol dengan Tuhan. Kita perlu cerita dengan Tuhan. Sampai yang menutup mata kita, yang menutup mata hati kita, yang menutup telinga kita, terbuka. Dan kita mengenali siapa Yesus. Ternyata Yesus itu bersama saya sekian lama. Saya cuekin dia. Saya anggap dia gak ada. Saudaraku, berapa lama kita cuekin Yesus yang ada sama-sama kita? Berapa banyak kita yang sudah cuekin Yesus, padahal dia ada terus bersama kita. Ketika sudah mengenali itu saudaraku, apa yang terjadi? Saudaraku, semangatnya tumbuh lagi. Iya, hatinya berkobar-kobar. Kalau kita membaca mulai ayat 32, bukankah hati kita berkobar-kobar? Semangat tumbuh lagi. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Pulang. Harapannya bukan di Emmaus akan dibangun lagi. Karena harapan itu sebenarnya ada di Yerusalem. Ada pada Tuhan. Saudaraku, kemudian hidupnya penuh kesaksian. Dia bilang kepada murid-murid yang lain, "Hei, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Saya ketemu dia." Saudaraku, semangat. Bukan untuk diri sendiri, tapi semangat menyaksikan kepada yang lain. Saudaraku, pada masa raya Paskah ini, marilah kita bangkit dan bersemangat lagi. Dua orang ke Emmaus itu adalah saya dan saudara yang kehilangan harapan dan tanpa daya. Tetapi Yesus sayang kita semua, dia jumpai kita, dia jamah kita, dia sentuh hati kita. Dan marilah kita bersemangat lagi. Kembali ke Yerusalem. Kembali kepada persekutuan. Kembali pada ibadah kita. Kembali melayani Tuhan. Kembali mencintai Tuhan. Dia bukan menunggu, dia menjumpai saudara. Baik saudara yang hadir di sini, saudara yang menikmati ibadah ini di rumah masing-masing, dengarkan saya. Yesus cari saudara. Yesus jumpai saudara. Karena itu kembalilah, bersemangat lagi. Layani Tuhan lagi, cintai dia lagi. Dan kita akan mengalami semangat yang dibaharui, semangat yang dipulihkan. Dan Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian. Sungguh indah.
Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat. Dia sahabat, dia ada dekatmu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya ingin nyanyikan pujian ini bersama-sama dari awal. Mari kita berdiri. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, Kita kau gak bisa menjauhi Tuhan, sahabat. sebab dia sahabat kita dan dia ada dekat. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa lari dari Tuhan. Kita gak bisa lari dari Yerusalem. Dia akan cari saya, cari saudara, sampai dia dapatkan kita. Dia cari saya dan saudara yang terpuruk tanpa harapan. Dia cari saya dan saudara yang sudah jatuh tidak berdaya. Dia mau bawa kita pulang. Dia mau tuntun kita kembali. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Berserahlah pada Tuhan. Dia akan cari dan dia dapatkan saudara dan dia bawa kembali. Dia bawa pulang untuk bersama-sama kumpul di Yerusalem.
untuk bersama-sama berbakti dan melayani, bersama-sama hidup dalam kebenaran. Bersemangat lagi. Temukan semangat yang hilang itu. Dapatkan dari Yesus Tuhan kita. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Amin. Haleluya. Sungguh Kita angkat tangan kita, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Oh, haleluya. Kiralamayase, kiralamayase, kiralamayatuya. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kiralamayase, kiralamaturialamayase, kiralamayase, kiralamayase, kiralamaturialamayase, kiralamayase, kiralamayase, kiralamayase. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku.
Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami yang hilang, semangat kami juga hilang. Tapi bersyukur Tuhan temukan kami pagi ini. Tuhan dapatkan kami dan Tuhan bawa kembali. Tuhan bawa pulang untuk berada bersama-sama dalam persekutuan, untuk berada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamaah kami semua, dalam perjalanan kami ada terlalu banyak hal-hal yang membuat kami lemah, tidak berdaya. Tetapi kami bersyukur ada Tuhan bersama-sama kami di sepanjang jalan hidup kami. Dan itu membuat kami kuat sampai hari ini. Tuhan menopang kami, itu yang membuat kami ada sampai hari ini. Tuhan, biar kami masing-masing menemukan kembali semangat yang hilang itu. Dan membuat kami bersemangat secara pribadi, bersemangat dengan dalam keluarga, bersemangat dalam bergereja, bersemangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua yang hadir di gereja, memberkati semua yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan jamah mereka semua, dan mereka juga biarlah menemukan kembali semangat yang telah luntur, semangat yang telah hilang itu. Bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Tuhan, bersama-sama dengan semangat yang baru. Terima kasih, berkati para pelayan-pelayan, sehingga mereka semua tetap semangat dan terus terjaga semangatnya dalam melayani Tuhan. Memberkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu, berlipat kali ganda Tuhan. Curahkan berkat dari sorga, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan sertai dan jaga kami dan seluruh jemaat yang merasakan nikmatnya hari ini bersama-sama dengan keluarga, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Selamat menikmati hari ini bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.